Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Dan hari ini kami akan membahas dan memberi edukasi mengenai gerakan sosial di masyarakat. Stay tune ya! Halo teman-teman, jadi hari ini aku tuh mau bahas tentang yang lagi rame banget di sosial media, yaitu gerakan mahasiswa di era digital. Kalian tahu nggak sih apa itu gerakan sosial di era digital? Nah, jadi kemarin sempet rame banget tuh dan viral mengenai mahasiswa yang turun ke jalan untuk melakukan aktivitas demo untuk menyuarakan hak dan suara mereka. Nah, kemarin itu kan juga sempet rame nih, tuntutan 17+8, yaitu untuk membenahi sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi teman-teman, menurut kalian seberapa besar sih keefektifan dari gerakan-gerakan sosial yang ada di masyarakat kita, yang mulai dari turun ke jalan? Tetapi mahasiswa ini juga tidak hanya turun ke jalan untuk melakukan demo. Mahasiswa sekarang sudah mulai menjarah media sosial, membuat pagar dan tagline. Kalian pasti pernah lihat kan di media sosial mengenai tagar atau tagline yang bertuliskan bubarkan DPR atau tuntutan 17+8. Yuk kita bahas seberapa kuat sih efek itu. Jadi, gerakan 17 tuntutan rakyat ini muncul sekira di akhir Agustus 2025. Awalnya menyebar di media sosial saja, tapi menyebar tak kemana-mana. Jadi, ada influencer yang menyuarakan seperti Chania Cita dan Ferry Irwandi juga menyuarakan tuntutan tersebut di media sosial mereka. Dan tuntutan digital ini dinyatakan aktivitasme yang mereka suarakan di akun media sosial mereka. Isi tuntutannya juga nggak main-main loh ada 17 tuntutan ke berbagai pihak. Ada ke Presiden, DPR, TNI, Polri, dan sampai juga ke Kementerian Ekonomi loh. Jelas menuntut transformasi keadilan sosial dan reformasi lembaga negara. Tapi yang menariknya, seru-seruan itu hanya lewat postingan dan tegaran viral. Tapi setelah itu, aksi digital ya berubah jadi aksi nyata. Pada tanggal 25 Agustus, banyak mahasiswa, buruh, dan masyarakat turun ke jalan. Awalnya sih sempat damai dan berita ini juga sempat keredam. Tetapi terjadi beberapa bentrokan di daerah-daerah tertentu mengenai isu-isu yang sedang beredar. Apalagi sekarang itu ada kejadian yang sedang viral banget nih di sosial media, yaitu meninggalnya seorang pengemudi Gojek bernama Afan Kurniawan. Nah, berita ini tuh semakin viral karena pihak kepolisian itu memberikan statement bahwa mereka tidak sengaja menabrak Afan Kurniawan karena mereka tidak melihat ada Afan Kurniawan karena kondisi di lapangan yang terlalu ramai. Dan setelah kejadian itu, mulailah para masyarakat menuntut keadilan yang seadil-adilnya terhadap pengemudi Gojek bernama Afan Kurniawan. Hingga mereka itu mendirikan hashtag atau menaikkan hashtag dan tagline yang bertuliskan "Who do you call when the police murders?" Kalian bisa lihat hashtagnya di sini. Peristiwa ini banyak menurunkan emosi publik dan banyak ramai netizen untuk menyuarakan atau meramaikan hal tersebut, seperti membuat tagar untuk dukungan untuk Afan dan 17 tuntutan rakyat. Dari situ kelihatan banget bagaimana media digital mempercepat penyebarluasan informasi dan memicu solidaritas masyarakat secara luas. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang adalah seberapa besar sih efektivitas dari aktivisme di media sosial sekarang ini? Apakah cuma terendam begitu saja beritanya, atau malahan isu-isu ini akan berkembang dan menjadi perubahan sosial di masyarakat? Kira-kira apa ya jawabannya? Kalau kita lihat dari sisi penyebaran informasi, ini jelas sangat efektif banget. Bahkan satu kali video dibagikan itu udah 1000 kali postingan. Itulah kenapa media sosial sekarang itu sangat kuat jejak digitalnya. Tapi di sisi lain tantangannya juga banyak. Misalnya gerakan digital ini kadang panasnya di awal, terus dingin di akhir. Terus semangat viralnya itu ada, tapi susah dijaga konsistensinya. Bener, belum lagi informasi yang beredar nggak terverifikasi, bisa menimbulkan hoax atau provokasi.
Jadi, digital activism ini tuh bisa berkelanjutan dan berdampak jika diiringi dengan gerakan nyata dan komunikasi yang terarah, bukan cuma kemakan dari isu-isu yang ada di sosial media dan di masyarakat. Jadi, digital activism ini itu tuh bukan hanya sekedar kalian melihat berita di media sosial lalu kalian up ke media sosial tapi tidak ada gerakan sama sekali. Tetapi kalian ketika melihat suatu berita atau ketika melihat isu-isu sosial yang sedang beredar di sosial media atau di masyarakat, kalian selanjutnya melakukan tindakan dan gerakan. Nah guys, dari gerakan mahasiswa di era digital sekarang, kita bisa lihat bahwasannya kekuatan masyarakat nggak dilihat dari di jalan aja, tapi bisa dilihat dari jari. Nah, mahasiswa dan masyarakat bisa bersatu lewat media sosial untuk menuntut perubahan. Tetapi, kita harus bijak dan kritis dalam menyebarkan informasi. Karena di setiap postingan ada tanggung jawab dan tujuan kebenaran yang jelas. Jadi, digital activism ini itu bukan hanya sekedar tren doang, tetapi ini adalah sebuah cara atau sebuah gerakan baru untuk masyarakat menyuarakan hak-hak dan suara-suara mereka demi mencapai sebuah pencapaian atau perubahan yang baru. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa tetap peka, kritis, dan melek soal politik. Dan jangan lupa gunakan media sosialmu untuk hal yang positif.